Ini menarik sekali buat saya ya, entah buat antum, mudah-mudahan menarik juga. Nabi kita SAW pemberani atau bukan pemberani? Sangat. Kalau perang Rasulullah posisinya di belakang atau di depan? Di depan. Betul ya? Nabi kita Muhammad SAW kalau perang posisinya selalu terdepan. Dalam sejarah Islam, selama sekian kali peperangan yang diikuti Nabi Muhammad SAW, ada enggak korban dari lawan yang wafat, yang gugur, yang mati karena dibunuh oleh Nabi Muhammad SAW? Ada enggak? Ini mungkin fakta yang antum kaget ya. Ternyata enggak ada. Ada satu yang mati, itu pun bukan di dalam peperangan. Ketika perang sedikit tergores, luka kecilnya itu semakin besar setelah peperangan selesai, semakin besar, dan setelah itu dia mati ya karena luka yang udah lama diderita. Tapi nggak ada yang dibunuh oleh Nabi Muhammad SAW, nggak ada. Pertanyaan saya, bagaimana mungkin perang berhadapan satu lawan satu atau satu lawan sekian, posisi terdepan, tapi nggak ada satu musuh pun yang ditikam oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau disuruh menjelaskan, kira-kira logikanya bagaimana? Kira-kira musuh pengen nggak bunuh Nabi? Pengen atau sangat bernafsu? Pengen atau sangat bernafsu? Jadi kalau nabinya berhasil dibunuh, perang selesai atau nggak selesai? Selesai. Berarti yang paling diincar siapa? Nabi Muhammad SAW. Kira-kira pertempurannya sengit atau enggak sengit? Serangannya gencar atau enggak gencar? Tapi kenapa enggak ada satu musuh yang mati di tangan Nabi Muhammad SAW? Kalau saya ngebayangin ya, saya enggak hadir saat itu, antum juga enggak. Betul ya? Saya ngebayangin itu saking cintanya Nabi Muhammad SAW. Diserang, beliau cuman membela diri. Cuman membela diri. Kenapa? Jangan sampai ada satu nyawa yang masuk neraka lewat tanganku. Karena tugasku, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau melainkan sebagai wujud kasih sayang Allah buat jagat raya. Jadi saya membayangkan saja hati Nabi SAW ketika perang itu, jangan sampai dia mati di tanganku. Semoga ia dapat hidayah. Semoga ia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Semoga ia memeluk agama Islam. Sampai last minute Rasul masih berharap agar yang di hadapannya menjadi muslim dan selamat sampai surganya Allah Ta'ala. Maka nggak ada satupun yang dibunuh oleh Nabi Muhammad SAW. Ini akan merubah cara pandang kita ini. Perang loh ini ya, perang. Makanya nanti kalau kita belajar kitab Sahih Bukhari atau Sahih yang lain, kita akan menemukan satu kalimat Nabi Muhammad SAW ketika memberikan briefing kepada pasukan berangkat perang ya, perang itu briefingnya Nabi Muhammad SAW, la tatamannau liqa'al adu. Jalanlah dengan semangat, kuat, siap berperang, tapi ingat, jangan punya cita-cita ketemu musuh. Coba kalau antum yang suruh mimpin pasukan, kalau ketemu hajar, kalau ketemu habisin, kalau ketemu jangan sisakan. Betul atau betul? Nah ini perang. Nabi mengatakan SAW, la tatamannau liqa'al adu. Jangan pernah punya cita-cita bertemu musuh. Jadi harapannya itu kalau bisa nggak jadi perang gitu. Kalau bisa musuhnya nggak ada. Kalau ada siap, tapi kalau bisa jangan ada. Karena yang diinginkan adalah ketentraman, kenyamanan, kedamaian. Itu yang diinginkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya setelah beliau hijrah, kemudian beliau berangkat ibadah haji sampai di depan kota Mekah Al-Mukarramah, Nabi SAW tidak diizinkan masuk oleh orang-orang kafir Mekah, orang-orang musyrik saat itu. Apakah Nabi ngotot? Apakah Rasul mengatakan aku kakekku yang mendirikan Mekah? Apakah Rasul mengatakan aku Rasul yang paling mulia? Apakah Rasul mengatakan bersamaku sekian ribu sahabat siap jadi syuhada
siap mati di jalan Allah. Apakah Rasul mengatakan Allahu Akbar serbu Mekah? La, hasya wa kalla. Bukan itu yang dilakukan Nabi Muhammad SAW, tapi beliau melakukan perundingan. Gimana caranya tidak terjadi pertumpahan darah? Maka muncullah Sulh Hudaybiyah, perdamaian Hudaybiyah yang hampir semua pasalnya merugikan umat Islam.